Hai guys, kembali lagi di MVT21. So, kali ini kita akan membahas mini series Netflix yang berjudul Behind Her Eyes. Series ini diangkat dari novel karya Sarafit Boro dan memiliki twist yang benar-benar mencengangkan. Oke, tanpa banyak cincang di awal video, so mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Jadi singkat ceritanya, Lois ini adalah seorang single mother yang kesepian karena dia sudah bercerai dan hanya tinggal berdua dengan anaknya. Pada malam itu dia ada janji bertemu dengan temannya di sebuah bar, tapi anehnya tiba-tiba temannya malah mendadak mengabarkan kalau dia itu tidak bisa datang. Karena merasa sendirian di sana, Lois pun memutuskan untuk pulang saja. Nah, baru saja dia ingin pulang, tanpa sengaja dia menumpahkan minuman ke seorang pria yang ada di sana. Dan karena hal ini, Lois malah jadi mulai ngobrol dan bercanda dengan pria itu yang ternyata pria ini juga datang seorang diri ke bar karena dia baru pindah ke kota ini. Anyway, So you knocked my drink flying just to have... Mereka berdua pun larut dalam obrolan hingga malam hari. Nah, pada saat mau pulang, pria itu malah sempat mencium Lois. Walau setelahnya si pria ini tuh tampak menyesali perbuatannya. So sorry. Pada pagi harinya, Lois masuk ke kantor seperti biasa, dan betapa kagetnya Lois, ternyata pria semalam adalah atasan barunya yang bernama David, yang baru saja dipindahkan ke kota ini. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata dia itu sudah memiliki istri. Lois yang panik langsung bersembunyi di dalam toilet karena saking malunya. Jadi pada hari itu Lois tidak sempat bertemu dengan si David. Sementara itu ketika David sedang bekerja, dari sanalah akhirnya diketahui kalau istri David yang bernama Adele ini cukup banyak mengkonsumsi obat. Semua itu sudah diatur oleh David karena David memang seorang psikiater. Jadi sebelum bekerja, David harus memastikan dulu nih kalau Adele itu sudah minum obatnya apa belum. Oke, scene kemudian mundur ke masa lalu. Ternyata Adele ini dulunya pernah ditempatkan di panti rehabilitasi. Di sana dia punya temen, namanya adalah Rob, yang punya masalah gangguan tidur dan narkoba. Sedangkan Adele sendiri, kenapa bisa di sana? Karena Adele itu habis kehilangan kedua orang tuanya akibat terbakar hingga meninggal, dan hanya Adele yang selamat. Itu juga karena David lah yang telah menolongnya. Mereka berdua cukup akrab karena sebelumnya Rob juga ada rasa dengan Adele, walaupun dia sebenarnya juga sudah mengetahui kalau Adele itu memiliki pacar, yaitu David. He didn't fancy the teen misery walk. Kita kembali lagi ke kehidupannya Lois pada hari ini. Sepertinya Lois sudah tidak bisa menghindari lagi pertemuannya dengan David. Seketika David tampak kaget melihat Lois berada di dalam kantornya. Lois yang kebingungan juga langsung berusaha menjelaskan kalau kejadian saat itu adalah karena mereka itu sama-sama mabuk dan berharap bisa melupakan kejadian itu dan anggap aja tidak terjadi apa-apa. Dia juga berjanji tidak akan menceritakan hal itu kepada siapapun. Properly, Louise. the park's nice in the summer, but it can get... We were drunk. Do you? Sangat sulit bagi Lois untuk tidur nyenyak karena dia memiliki masalah yang cukup mengganggu tidurnya. Karena di sini memang diceritakan kalau Lois ini tuh sering bermimpi hal-hal yang menyeramkan dan mengalami tidur sambil berjalan. Apa ya nama istilahnya tuh nggak tahu sih. Pokoknya dia itu mengalami tidur sambil berjalan. Di suatu pagi, Lois yang akan mengantar anaknya ke sekolah, tanpa sengaja dia malah menabrak seorang wanita hingga terjatuh. Wanita ini tuh ternyata adalah istrinya David. Dari kejadian ini Lois jadi mengenal Adele tanpa sepengetahuan David. Louise. Singkat cerita, Lois dan Adele pun jadi cukup akrab. Dia sering pergi bersama, saling berbagi cerita satu sama lain. Bahkan saat Lois cerita tentang masalah tidurnya, Adele memberikannya buku catatan dari Rob, dan dia meyakinkan pada Lois kalau dia membaca buku itu bakal bisa membuat tidurnya tidak bermasalah lagi. Tapi semua itu tetap tanpa sepengetahuan David. No crystal balls or tea leaves and...
But the method only works if you keep an open. Nah, pada malam hari, Louis mulai membaca buku catatan Rob yang tadi diberikan oleh Adele. Di halaman pertama pada buku ada cara-cara yang dilakukan oleh Rob agar tidur dia lebih baik. Kemudian halaman selanjutnya ada catatan harian Rob. Nah, sebelum selesai membaca, Louis dikagetkan oleh bunyi bel apartemennya. Oh, it's you. Yang ternyata itu adalah David yang datang. David beralasan kalau dia hanya lewat dan sekedar ingin mengecek kondisi kesehatan Louis, karena Louis sempat izin tidak masuk kerja. Ketika diizinkan masuk ke apartemennya, mereka berdua malah mulai saling bercerita tentang pertemuan pertama mereka di bar. Work out great for me, did it? Seketika Louis yang tidak mau terbawa perasaan menyuruh David untuk segera pulang ke rumah. Tapi begitu sampai di depan pintu, bukannya pulang, David malah mulai mencium Louis dan terjadilah awal perselingkuhan di antara mereka yang kemudian terus berulang. You've nothing to be sorry for. Di sisi lain, Adele juga sering mengajaknya untuk bertemu karena memang Adele juga cukup kesepian, karenanya Louis lah teman satu-satunya yang bisa diajak pergi ke kota ini. Posisi Louis saat ini memang dilema. Di satu sisi Adele begitu baik padanya, tapi di sisi lainnya Louis sepertinya juga sulit melepaskan David. Too hard. He's been sleeping in. Hingga pada suatu malam ketika Louis tidur dan kembali bermimpi buruk, dia mulai bisa mengendalikannya. Ternyata apa yang dia baca dari catatan Rob bener bisa berhasil. Di sisi lain, saat malam hari, telepon rumah David tiba-tiba berbunyi. Saat diangkat, ternyata itu telepon dari tempat gym Adele yang menanyakan tentang perpanjangan kartu member Louis, karena mereka itu memang sempat nge-gym bareng. David yang mendengar nama Louis tentu saja langsung kaget dong dia. Dia pun mulai tahu kalau selama ini Adele dan Louis itu ternyata sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka juga cukup dekat. Begitu marahnya David, dia pun langsung menemui Louis dan menyuruhnya mengundurkan diri dan juga menyuruhnya untuk menjauhkan diri dari dirinya dan juga Adele. Wah, parah sih ini. You're too good, my dear. You tell me. Setelah Louis mengundurkan diri dari pekerjaannya, dia pun pergi menemui Adele di rumahnya. Jauh di lubuk hatinya paling dalam, sebenarnya Louis ingin mengakui perselingkuhan dengan David. Tetapi dia mengurungkan niatnya karena melihat kondisi Adele yang lemah pada saat itu. Adele? Ternyata selama ini Adele selalu diberikan obat penenang oleh David. Adele juga bercerita sebelum dia pindah ke kota ini, David sebenarnya pernah ketahuan selingkuh olehnya. Louis pun menyarankan Adele untuk meninggalkan David, tapi Adele tidak bisa karena David memiliki semua berkas-berkas masa lalunya dan dia akan dianggap gila. Terlebih dengan semua obat yang sedang dikonsumsinya sekarang, apalagi David juga seorang psikiater. Tentu saja dia akan lebih dipercaya, bukan? Mendengar pernyataan Adele, Louis yang masih memiliki kunci kantor lamanya mencoba mengambil berkas-berkas yang disimpan di kantor David. Dia pun segera mengambil dan memberikannya kepada Adele dan berharap Adele akan merasa lebih tenang setelah mendapatkan berkas-berkas ini. Lalu Adele memberitahukan hal yang mengejutkan pada Louis. Adele meyakini sepertinya Rob telah dibunuh oleh David karena cemburu. Intinya semenjak kejadian itu tuh Adele sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Rob. Hold something like this. It isn't enough. Still alive. Singkat cerita, ketika malam hari Louis mencoba kembali membaca buku catatannya Rob, tapi di tengah membaca Louis malah tertidur. Pada saat tertidur ini, Louis mengalami mimpi-mimpi menyenangkan karena dia itu sudah bisa mengatur mimpinya setelah mengikuti petunjuk dari bukunya Rob. Tapi kali ini ada sedikit yang berbeda ketika dia memasuki satu pintu yang ada di dalam mimpinya. Tiba-tiba jiwa Louis itu seperti keluar gitu loh dari tubuhnya dan dia bisa melihat semua keadaan nyata yang ada di sekitarnya. Betapa kagetnya Louis ketika terbangun dari tidurnya dan menyadari apa yang dilihat dari semua sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
Scene live kembali ke masa Rob dan juga Adele sudah keluar dari rehabilitasi. Jadi ceritanya mereka itu udah keluar dari sana. Terlihat Rob sedang pergi ke rumah Adele yang cukup megah. Adele memang terlahir dari keluarga kaya dan sekarang dia hanya tinggal sendiri. Sambil menunggu kedatangan David ke rumahnya, dia ditemani oleh Rob biar tidak gabut. Pada malam hari, Adele mengajarkan bagaimana jiwa dia bisa keluar dari tubuhnya. Atau dalam film ini tuh disebut dengan istilah astral projection. Dari sini pun kita juga akan tahu kalau kejadian saat kebakaran di rumah Adele, dia sedang melakukan astral projection dan siang itu tibalah David ke tempat Adele. Dia juga langsung memperkenalkan Rob kepada David. This is Rob. It's good to meet you. Kita kembali lagi ke Louis setelah mengalami astral projection yang pertama, yang dia bisa melihat keadaan sekitar padahal dia lagi tidur. Malam berikutnya Louis mengalaminya kembali. Kali ini jiwa dia pergi lebih jauh sampai-sampai anaknya tuh kaget karena ibunya ini sulit dibangunkan. Dengan kejadian kali ini membuat Louis jadi sadar, berarti saat dia mimpi dia bisa pergi melihat apa saja yang dia inginkan. Louis jadi teringat kejadian sebelumnya saat sulit membangunkan Adele. Kejadiannya persis banget seperti dirinya saat ini. Jadi kalau Adele sudah bisa melakukan astral projection, berarti dia juga sudah pasti mengetahui perselingkuhan dia dan David. Dan sepertinya pertemuan dari awal juga sudah direncanakan oleh Adele. Masih penasaran dengan ini semua, Louis ingat dengan cerita Adele tentang perselingkuhannya David di kota Brighton, di kota sebelum dia datang ke sini. Dia pun pergi mencari Marian, si pemilik kafe yang sebelumnya pernah diceritakan oleh Adele. Dari Mariam, Louis mendapatkan penjelasan yang jauh berbeda karena David sebenarnya itu tidak pernah berselingkuh dengan si Mariam ini. David hanya suka pergi ke kafe Mariam dan bercerita tentang keresahan dia terhadap sikap Adele. Tapi Adele yang malah pernah meneror Mariam. I have nothing to do. You can't have him. You need to leave us alone and stop making things worse. Who do you think? Sampai pernah masuk ke dalam rumahnya juga. Hello, Marianne. Justru David lah yang meminta agar dia tidak menuntut Adele dan berjanji akan pergi dari kota ini. Sekembalinya Louis dari kota Brighton, Louis mencoba menghubungi David dan mengajaknya bertemu dengan menyamarkan namanya sebagai Maria melalui telepon. Nah, tanpa basa-basi, David langsung datang dong menemuinya. Saat bertemu, Louis menanyakan apakah David yang membunuh Rob, dan dari sini David pun mulai menjelaskan yang sebenarnya Rob memang benar telah meninggal, tetapi karena overdosis dan Adele yang membuang mayatnya ke dalam sumur. Dan jam tangan David ikut terjatuh juga ke dalam sumur. Itulah ancaman Adele pada David selama ini jika dia hendak meninggalkannya. I have to know, David. Tapi sepertinya David sudah lelah dengan semua ini. Dia mengatakan kepada Louis untuk jangan dekati Adele lagi dan dia akan pergi untuk mengatakan yang sebenarnya kepada polisi. Louis pun kembali ke rumahnya dan tak lama kemudian Adele langsung menelpon. Dari pembicaraan itu Adele jadi tahu kalau David pergi ke kantor polisi untuk mengatakan yang sebenarnya tentang Rob. Mendengar hal itu Adele menjadi marah besar hingga akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri dan meninggalkan catatan dengan menjelaskan semua kejadian yang ada. Dia juga mengirimkan pesan ke Louis kalau dia akan mengakhiri ini semua. Louis yang mendapatkan pesan itu langsung bergegas ke rumah Adele. Adele mulai membakar rumahnya sendiri dan menyuntikkan dirinya dengan heroin. Ketika Louis tiba di sana, lalu dia mencoba mendobrak pintunya, tapi tidak berhasil. Tidak ada pilihan lain, Louis pun menggunakan cara astral projection di mana jiwanya bisa keluar dari tubuhnya untuk ke dalam melihat Adele. Jiwa Louis pun masuk ke dalam tubuh Adele, tapi ternyata Adele juga masuk ke dalam tubuh Louis. Jadilah mereka berdua ini bertukar tubuh. Begitu Louis terbangun dari tubuh Adele, betapa kagetnya dia karena di depannya ada tubuh dia sendiri yang dimasuki jiwanya Adele, yang berusaha menyuntikkan heroin lagi ke badannya agar meninggal. Louis yang sudah lemas tidak bisa berbuat apa-apa karena saat memasuki tubuhnya Adele tadi sudah ada heroin yang telah disuntikkan juga. Akhirnya Louis meninggal dalam tubuh Adele dan kini Adele sudah ada di dalam tubuhnya Louis. Jadi jiwanya Louis itu masuk ke tubuhnya Adele sedangkan jiwanya Adele itu masuk ke tubuhnya Louis.
Apakah semuanya sudah berakhir? Sebenarnya Adele selama ini, jadi penjelasan yang sebenarnya adalah Adele itu selama ini adalah Rob yang sudah bertukar tubuh dengan Adele sebelumnya. Jadi pada masa itu, kita balik lagi ke masa lalu, Rob telah mengajak Adele untuk sekedar iseng coba bertukar tubuh. Tapi ternyata Rob punya pikiran lain ketika tubuh mereka sudah bertukar nih. Rob malah membunuh Adele karena selama ini ternyata Rob adalah kaum hombreng alias dia itu gay. Rob yang selama ini kita kira menyukai Adele ternyata salah. Rob itu menyukai David. Jadi hanya dengan cara inilah Rob bisa memiliki David selamanya. Sampai akhirnya David menikah lagi dengan Lois. Tapi sebenarnya tetaplah Rob yang ada di dalam tubuhnya Lois. Sungguh ending yang sangat mencengangkan. So ini dia ringkasan cerita dari mini series Netflix yang berjudul Behind Her Eyes. Dan sebenarnya itu ada season 2-nya, tapi nggak tahu nanti bakal dibahas atau enggak. Oke guys, aku rasa sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, subscribe. And sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.